wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan aplikasi Grab pada pembuatan jalur angkot 05 Tasikmalaya. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan pembuat videonya. Yang pertama ada Afifatul Abidah, yang kedua ada Ahmad Ansori, dan yang ketiga ada Risa Dewi Pramana. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA IKIP PGRI Bojonegoro. Nah, dalam pemanfaatan aplikasi Grab pada pembuatan jalur angkot 05 Tasikmalaya ini ada 5 materi yang akan kami bahas. Yang pertama abstrak, yang kedua metode, yang ketiga konsep, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu abstrak. Angkutan umum merupakan salah satu transportasi yang membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Melakukan kegiatan jarak dekat maupun jarak jauh yang dapat ditempuh dengan angkot. Dalam hal ini ada beberapa kendala dalam menggunakan transportasi umum. Salah satu kendalanya adalah angkot yang semberawut atau kurang rapi dapat memicu kemacetan. Pada penelitian ini membahas bagaimana Grab digunakan untuk membantu dalam pembuatan jalur supaya lebih teratur dan dapat mengurangi kemacetan. Dengan adanya jalur yang rapi dan teratur dapat membantu memudahkan masyarakat dalam menentukan angkot mana yang akan mereka gunakan untuk menuju tujuan yang mereka pilih. Jalur yang tidak teratur akan menimbulkan permasalahan seperti ngetem dan kemacetan. Pada penelitian ini akan menggunakan metode persoalan tukang pos Cina. Sementara untuk lintasan dan sirkuit yang banyak dipakai adalah lintasan dan sirkuit Euler. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah metode persoalan tukang pos Cina. Untuk lintasan dan sirkuit, penulis menggunakan lintasan dan sirkuit Euler. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana cara tukang pos Cina dapat mengantarkan surat-surat ke alamat sepanjang jalan di suatu daerah tanpa melewati rute jalan yang sama 2 kali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Konsep 1. Lintasan dan sirkuit Euler. A. Lintasan Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali bila lintasan tersebut kembali. Perhatikan gambar berikut ini. B. Sirkuit Euler. Perhatikan gambar di atas. Bila lintasan kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Dan graf di atas dinamakan graf Euler karena mempunyai sirkuit Euler. Syarat cukup dan perlu untuk menentukan suatu graf merupakan lintasan atau sirkuit Euler. Pertama, jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap, maka merupakan graf Euler. Kedua, jika dan hanya jika terdapat 2 buah simpul berderajat ganjil di dalam graf tersebut, maka merupakan graf semi Euler. Ketiga, jika dan hanya jika graf terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar, maka merupakan graf terhubung berarah yang memiliki sirkuit Euler. Keempat, jika dan hanya jika graf terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali 2 simpul. Yang pertama, memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar, maka merupakan graf terhubung berarah yang memiliki lintasan Euler. Kedua, persoalan tukang pos Cina. Dalam menyelesaikan persoalan tukang pos Cina ini, teori-teori graf sangatlah berguna. Dalam graf ada yang disebut simpul dan ada yang disebut sisi. Dalam persoalan tukang pos Cina, setiap ruas jalan yang ada dinyatakan dengan sisi, sedangkan setiap persimpangan dinyatakan dengan simpul. Selain itu, menyelesaikan persoalan tukang pos Cina, mau tidak mau juga akan memakai metode Euler, yaitu dalam menentukan apakah jalan yang harus dilewati tukang pos merupakan lintasan Euler, sirkuit Euler, atau bukan kedua-duanya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan masalah. Nah, kali ini kita akan membahas 3 poin yang kemungkinan besar akan kita temukan
dalam pembuatan jalur angkot. Untuk masalah yang pertama yaitu jalan berupa lintasan Euler, masalah yang kedua jalan berupa sirkuit Euler, dan masalah yang ketiga jalan berupa lintasan dan sirkuit Euler. Poin pertama yang akan kita bahas adalah jika jalan yang akan dilewati angkutan kota berupa lintasan Euler. Jalan berupa lintasan Euler merupakan jalan yang mudah untuk dibuat rute angkutan kota. Contoh jalan yang berupa lintasan Euler dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada contoh jalan di atas, seperti persimpangan jalan mempunyai cabang yang berjumlah genap, kecuali dua persimpangan yang mempunyai jumlah cabang yang ganjil. Hal ini sesuai dengan syarat cukup dan perlu agar suatu graf disebut graf semi-Euler, yaitu jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf berderajat genap, kecuali dua jumlah simpul yang berderajat ganjil. Berikut ini adalah contoh jalur angkot yang bisa dibuat dengan lintasan Euler. Jalan dengan lintasan Euler hanya membutuhkan satu jenis angkutan kota saja untuk dapat melewati setiap ruas jalan yang ada. Sedangkan jumlah angkutan kota yang dibutuhkan tergantung pada rute jalan yang dilewati. Jika rute yang dilewati panjang, maka akan membutuhkan angkutan kota dengan jumlah yang banyak. Poin kedua adalah jika jalan yang akan dilewati angkutan kota berupa sirkuit Euler. Jalan berupa sirkuit Euler juga mudah untuk dibuat rute angkutan kota karena pembuatan rutenya hampir sama dengan jalan yang berupa lintasan Euler. Perbedaannya terletak pada tujuan akhir angkutan kota tersebut. Jika pada jalan yang berupa lintasan Euler tujuan akhirnya adalah terminal lain, maka pada jalan yang berupa sirkuit Euler tujuan akhirnya adalah terminal tempat dia berangkat. Contoh jalan yang berupa sirkuit Euler dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada contoh jalan di atas, setiap persimpangan jalan mempunyai jumlah cabang yang sama, yaitu bercabang 4. Hal ini sesuai dengan syarat cukup dan perlu agar suatu graf disebut graf Euler, yaitu jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf berderajat genap. Berikut ini adalah contoh jalur angkot yang bisa dibuat dengan sirkuit Euler. Jalan dengan sirkuit Euler juga hanya membutuhkan satu jenis angkutan kota saja untuk dapat melewati setiap ruas jalan yang ada. Jumlah angkutan kota yang dibutuhkan juga tergantung pada rute jalan yang dilewati. Jika rute yang dilewati panjang, maka akan membutuhkan angkutan kota dengan jumlah yang lebih banyak. Poin terakhir adalah jika jalan yang akan dilewati berupa gabungan dari lintasan dan sirkuit Euler. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut adalah contoh jalur yang berupa lintasan dan sirkuit Euler. Terkadang tidak mungkin untuk membuat jalur lain tanpa melewati jalur yang pertama. Untuk mengatasi masalah ini, mau tidak mau kita harus menggunakan lebih dari satu jenis angkot pada beberapa ruas jalan. Salah satu angkot, yaitu angkot yang berada pada sirkuit Euler, akan kembali ke tempat asalnya atau terminal keberangkatannya, dan juga angkot yang lainnya. Gambar berikut adalah contoh jalur angkot yang bisa dibuat dengan gabungan dari lintasan dan sirkuit Euler dengan keterangan jalur yang berwarna hitam adalah jalur angkot pertama dan jalur yang berwarna coklat adalah jalur angkot kedua. Pada contoh di atas, tidak mungkin hanya menggunakan satu jenis angkot untuk melewati semua ruas jalan. Minimal akan diperlukan dua jenis angkot. Angkot pertama pada gambar melewati jalur yang merupakan sirkuit Euler, sehingga angkot dari terminal 1 tersebut akan kembali ke terminal 1. Sedangkan angkot kedua melewati jalur yang merupakan lintasan Euler, sehingga angkot dari terminal 1 tersebut akan menuju ke terminal
Sekian penjelasan mengenai pemanfaatan aplikasi graf